Pernah nggak sih kamu merasa lelah sekali, padahal sudah tidurnya cukup? Atau tiba-tiba merasa cemas dan juga gelisah tanpa alasan yang jelas? Nah, kalau iya, ini mungkin saja kamu sedang mengalami kondisi yang populer ya disebut sebagai adrenal fatigue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, ya jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Nah, di video kali ini kita akan bahas ya, apa sih sebenarnya adrenal fatigue itu? Apakah ini benar-benar penyakit dan yang paling penting, bagaimana cara mengatasinya? Jadi perlu ya disimak sampai habis video ini. Nah, kita kenalan dulu ya, apa itu adrenal fatigue. Nah, sebelum kita masuk ke adrenal fatigue ini ya, kita kenalan dulu sama namanya kelenjar adrenal. Nah, jadi kelenjar adrenal ini ya, ukurannya gini ya, kecil ya, terletak di atas ginjal ya. Jadi tugasnya itu penting banget buat memproduksi hormon, salah satunya hormon kortisol. Nah, jadi hormon kortisol ini adalah hormon stres. Nah, yang punya peran penting. Saat kita stres ya atau ada bahaya, nah kortisol ini akan naik ya, diproduksi dia. Nah, ini yang bikin jantung kita berdebar ya. Nah, kemudian juga napas kita jadi cepat. Ya, napas kita jadi seperti orang ngos-ngosan gitu ya. Dan juga tubuh kita itu fight or flight. Nah, jadi kortisol itu sebenarnya baik ya. Nah, dia melindungi kita sebenarnya. Tapi masalahnya di era modern ini, sumber stres itu datang terus-menerus ya. Seperti gempuran perang gitu ya. Deadline kerja, entah itu macet di jalan, ya masalah keuangan, drama di media sosial, sampai ya pusing kita lihatnya ya. Tiap hari itu aja. Nah, jadi kelenjar adrenal ini dipaksa untuk terus-menerus memproduksi kortisol. Nah, lama-lama kelenjar adrenal ini itu capek dia, lelah dia, dan juga nggak bisa bekerja optimal, ngambek lah dia ya, suruh kerja terus, sama lah kayak kita suruh kerja terus ya ngambek ya, capek. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan adrenal fatigue. Nah, penting untuk digarisbawahi. Nah, adrenal fatigue ini ya bukanlah diagnosis medis resmi, tapi lebih ke istilah untuk menggambarkan sekumpulan gejala yang muncul akibat tubuh kita itu mengalami stres kronis. Nah, jadi jangan khawatir ya, ini bukan penyakit menular, jadi ya jangan terlalu parno ya. Nah, tanda-tanda dan juga gejala dari adrenal fatigue ya, ini perlu kita ketahui. Apa saja sih tanda-tandanya kalau kita mengalami kondisi ini? Nah, jadi coba dicek ya, apa kira-kira ada nggak tanda-tanda ini yang terjadi pada kamu. Nah, karena kan banyak ya sekarang masalah ini sebenarnya banyak sekali, cuman nggak tahu aja. Yang pertama itu lelah kronis. Jadi walaupun sudah tidur 7-8 jam ya, badan masih terasa lemas ya, merasa capek dan juga sulit bangun pagi. Nah, yang kedua itu sulit tidur nyenyak. Jadi meskipun lelah, ya normalnya kan kalau kita lelah, kita gampang tidur ya. Tapi ini kita malah sering terbangun-bangun di malam hari, gak nyenyak ya. Nah, gitu ya. Yang ketiga itu ngidam makanan. Tiba-tiba sangat ingin makan makanan yang manis, atau makan makanan yang asin, ataupun makan makanan yang tertentu. Nah, yang keempat, udah sakit. Nah, jadi sistem imun itu menurun. Jadi gampang sekali terkena flu, ya demam, dan juga lainnya. Nah, yang kelima itu mudah cemas dan juga gelisah. Jadi merasa khawatir tanpa alasan yang jelas ya, itu bisa terjadi. Yang keenam itu sulit fokus. Jadi kemampuan konsentrasi menurun drastis ya, jadi gampang lupa, dikit-dikit lupa. Oh, tadi di mana ya naruh ini? Tadi di mana ya simpen ini gitu ya. Yang ketujuh itu pusing. Kita terkadang merasa pusing saat berdiri. Ya, dari posisi duduk ya. Jadi kalau teman-teman merasa beberapa gejala ini, kemungkinan besar teman-teman ya itu sedang mengirimkan sinyal ya pada tubuhnya ya ada bahaya akibat stres yang menumpuk. Jadi penyebab utamanya apa sih adrenal fatigue ini? Ya kok bisa terjadi? Jadi sebenarnya teman-teman ya, adrenal fatigue ini tidak muncul tiba-tiba ya, tiba-tiba hari ini muncul tuh enggak ya. Ada beberapa penyebab yang bisa kita identifikasi. Nah, yang pertama itu stres emosional. Ini adalah penyebab nomor 1. Jadi tekanan dari pekerjaan, misalkan masalah keluarga ya, misalkan yang sudah menikah atau yang belum menikah. Nah, ataupun ada masalah pribadi yang tidak kunjung selesai. Nah, itu bisa juga. Yang kedua, kurang tidur.
Ya, begadang terus-menerus ya, itu merampas waktu tubuh untuk beristirahat dan juga memulihkan diri. Ya, misalkan teman-teman misalkan tiap malam nonton drakor, nonton anime ya, ataupun nonton film-film lain, atau misalkan teleponan sama pacarnya, sama kekasihnya, dan juga misalkan ya scroll media sosial. Nah, ini adalah pola ataupun kebiasaan yang terjadi pada zaman sekarang. Nah, yang ketiga adalah pola makan buruk. Nah, jadi ya sekarang saya lihat jarang sekali ya orang-orang yang sibuk di dapur. Dalam arti sibuk di dapur itu ya makan pagi bikin sendiri, makan siang bikin sendiri, makan malam bikin sendiri ya. Apalagi di perkotaan. Nah, justru konsumsi makanan-makanan yang cepat saji ataupun ya nggak makan rumahan lagi. Ya terlalu banyak gula misalkan, karbohidrat olahan, ya junk food. Nah, ini bisa memicu peradangan dan juga memberikan kerja kelenjar adrenal ini jadi berat. Yang keempat, konsumsi kafein berlebihan. Nah, jadi kopi ini memang enak, tapi kafein ini bisa merangsang adrenal terus-menerus. Nah, seperti memaksa mesin bekerja tanpa henti. Nah, apalagi ya, minum kopi pagi, siang, malam gitu ya. Jadi, baiknya minum kopi itu pagi hari ya, atau terakhir itu siang hari. Ya, kalau sore hari, malam hari jangan ya, nanti nggak bisa tidur. Nah, yang kelima itu kurang olahraga. Ya karena aktivitas sebenarnya nggak padat-padat amat ya. Nah, tapi karena orang sekarang aktivitasnya banyak sekali, rebahan pun sudah termasuk aktivitas ya, scroll media sosial sudah termasuk aktivitas. Jadi kayaknya nggak ada waktu untuk olahraga ya, nggak ada waktu untuk tubuh bergerak. Nah, jadi akhirnya tubuh yang jarang bergerak ya itu bisa jadi gampang stres, ya lebih rentan terhadap stres. Nah, intinya kebiasaan-kebiasaan yang saya sebutkan tadi ya itu membebani tubuh dan pikiran kita secara terus-menerus ya, walaupun nggak kita sadari. Nah, ini adalah penyebab utama kondisi adrenal fatigue. Nah, solusinya dan cara mengatasinya gimana? Nah, ini yang terpenting ya. Penjelasan sudah, solusinya lagi. Jadi, yang bisa dilakukan itu ada beberapa cara. Ya, ini mudah ya diterapkan tapi perlu konsistensi tinggi. Pertama, perbaiki pola tidur ya. Jadikan tidur sebagai prioritas. Usahakan tidur 7-8 jam setiap malam. Jangan drakor-drakor, jangan scroll-scroll, jangan nonton-nonton lagi ya. Yang kedua, atur pola makan. Kurangi gula, kurangi kafein ya. Kurangi makan olahan, perbanyak makan sayur, buah, makan makanan yang real food ya bahasa kerennya. Makanan yang bergizi, protein ada, ya lemak sehat ada, tinggi serat ya. Nah, jadi itu penting. Karena makanan itu adalah bahan bakar utama tubuh. Kalau makanannya bergizi, bernutrisi, tubuh kita itu optimal kerja-kerjanya. Yang ketiga, kelola stres. Nah, cari cara untuk relaksasi, bisa meditasi, yoga, mendengarkan musik, atau menekuni hobi. Hobinya positif, misalkan olahraga ya. Nah, yang keempat, olahraga teratur. Lakukan olahraga ringan ya, hingga sedang, hindari olahraga berlebihan yang justru bisa menambah stres pada tubuh. Olahraga tujuannya bagus, tapi kalau berlebihan, ya itu jadi nggak bagus. Nah, yang kelima, batasi kafein. Jadi kurangi ataupun ganti kopi dengan ya minuman-minuman yang lebih sehat, misalkan ya air putih bisa, teh herbal bisa. Ya, tapi ini ya perlu dibatasi juga, jangan berlebihan minum teh herbal ya banyak-banyak, jangan. Kemudian yang paling penting, kalau gejala ini terus berlanjut ya, nah ini bisa mengganggu aktivitas. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi ke dokter kalau memang butuh bantuan profesional. Nah, jadi bisa jadi ini bukan adrenal fatigue ya, tapi ada masalah kesehatan lain yang mungkin perlu penanganan medis. Nah, jadi perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, jadi intinya adrenal fatigue ini adalah alarm dari tubuh kita. Itu jangan diabaikan. Ya, dengarkan tubuh kita karena kita yang memahami tubuh kita sendiri, bukan orang lain. Ya, kalau memang capek, ya berikanlah istirahat yang layak. Jangan istirahatnya baring ya, rebahan, scroll. Jangan. Istirahat itu benar-benar istirahat. Pikiran istirahat, mata istirahat, hati istirahat. Nah, apalagi tubuh. Nah, jadi teman-teman ya, saya harap video ini bisa membuka wawasan kepada teman-teman semua yang peduli kepada kesehatan tubuh dan juga mentalnya. Jadi jangan lupa ya, untuk di like, di share, dan juga di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Nah, kalau seandainya ada pengalaman ataupun mau cerita di kolom komentar boleh ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu.
Ya, salam sehat, sampai jumpa.